Telu ayo. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Mahmun selaku dosen pembimbing mata kuliah Tarikhul Quran. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul beberapa mushaf pra-Utsmani. Disusun oleh saya sendiri, Sufyan Atawi, dengan NIM 04026161 bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia, NIM 2204026159. Dan saya Royan Majid Abiyi, NIM 2204026138. Baik, di sini kita akan membahas tentang beberapa mushaf pra-Utsmani. Kajian tentang mushaf pra-Utsmani ini penting untuk kita lakukan. Penting untuk kita pelajari. Karena dengan kita mengkaji mushaf pra-Utsmani ini, kita dapat mengetahui dinamika proses penulisan wahyu di masa Nabi. Sekaligus membandingkan perbedaan antara struktur mushaf pra-Utsmani dengan mushaf yang berkembang saat ini. Pada zaman sahabat atau setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa sahabat yang memiliki mushaf, dan nama mushaf tersebut adalah dinisbatkan kepada mereka. Dari sejarah yang tercatat sampai saat ini terdapat 10 mushaf yang telah terkumpul pada zaman sahabat. Di antaranya mushaf Abdullah bin Mas'ud, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Ali bin Abi Thalib, mushaf Abdullah bin Abbas, mushaf Umar bin Khattab, mushaf Hafsah binti Umar, mushaf Aisyah binti Abu Bakar, mushaf Ummu Salamah, mushaf Abdullah bin Amr, mushaf Abdullah bin Zubair. Nah, itulah 10 mushaf yang terkumpul atau yang tertulis di dalam sejarah pada masa sahabat. Namun ada juga riwayat yang menyebutkan mushaf-mushaf yang dinisbatkan kepada sahabat yang lain, seperti mushaf Abu Musa al-Asy'ari, mushaf Zaid bin Sabit, mushaf Anas bin Malik, dan mushaf Salim Maula bin Abi Huzaifah. Nah, pada generasi berikutnya juga muncul beberapa mushaf di mana mushaf ini itu bergantung pada mushaf yang telah dinisbatkan kepada para sahabat tersebut atau 10 sahabat yang telah disebutkan sebelumnya, atau bisa dikatakan sebagai salinan ulang dari riwayat-riwayat para sahabat, di mana beberapa mushaf tersebut antara lain mushaf Ubaid bin Umar al-Laitsi, mushaf Atha bin Abi Rabbah, mushaf Ikrimah, mushaf Mujahid, dan lain seterusnya. Namun perlu kita ketahui juga, hanya sedikit dari kumpulan mushaf-mushaf para sahabat tersebut yang dapat memberikan pengaruh luas di dalam masyarakat Islam pada saat itu. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga pengkodifikasian Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, hanya terdapat sekitar 4 mushaf sahabat yang masih digunakan oleh masyarakat Arab saat itu. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang 4 mushaf tersebut, di mana yang pertama itu adalah mushaf Ibnu Mas'ud
Mushaf Ibnu Mas'ud yang banyak digunakan oleh penduduk Kufah. Dan kedua, Mushaf Ubay bin Ka'ab yang tersebar di sebagian besar daerah Syria. Yang ketiga, Mushaf Ibnu Abbas. Dan terakhir, Mushaf Ali bin Thalib. Itulah 4 mushaf yang berpengaruh pada saat atau bisa dikatakan yang mempunyai pengaruh luas di dalam masyarakat Islam pada saat itu. Nah, untuk lebih jelasnya, keempat mushaf tersebut akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Untuk mushaf Ibnu Mas'ud dan mushaf Ubay bin Ka'ab akan dijelaskan oleh rekan saya Royan Majid Tabi'i. Dan untuk mushaf Ibnu Abbas dan mushaf Ali bin Thalib akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Fauziah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, sini saya akan menjelaskan Mushaf Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Mas'ud bin Ghafil dan ibu yang bernama Ummu Abd binti Abdul Wad. Keluarga Ibnu Mas'ud masih bagian dari kabilah Huzail karena keluarga tersebut tersambungan Huzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Ibnu Mas'ud juga mendapat kuryah atau nama panggilan dari Rasulullah dengan sebutan Abu Abdurrahman. Ibnu Mas'ud merupakan salah satu otoritas besar dalam Al-Quran. Hubungannya yang intim dengan Nabi memungkinkan mempelajari sekitar 70 surah secara langsung dari mulut Nabi. Salah satu karakteristik mushaf Ibnu Mas'ud adalah terletak pada susunan surah yang berbeda dengan mushaf Utsmani. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yaitu beberapa surahnya adalah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Maidah, Al-Yunus, At-Taubah, An-Nahl, Hud, Yusuf, Al-Kahfi, Al-Isra, Al-Anbiya, At-Toha, Al-Mu'minun, Al-Syu'ara, Al-Sofat, Al-Ahzab, Al-Hajj, dan masih banyak lagi. Selanjutnya Taufik Adnan Amal dalam karya rekonstruksi sejarah Al-Quran menjelaskan bahwa perbedaan dasar antara mushaf Ibnu Mas'ud dengan mushaf Utsmani adalah terkait beberapa aspek berikut. Pertama, perbedaan vokalisasi konsonan yang sama. Semisal kata Rusyidan dibaca Rosyidan. Kedua, pemberian titik diakritis atau i'jam terhadap kerangka konsonantal yang sama ataupun yang berbeda. Selanjutnya Mas Ian, mushaf Ubay bin Ka'ab. Nama lengkap Ubay bin Ka'ab adalah Al-Ansori, Al-Muawi, Al-Madani, Al-Badri. Ini dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Ka'ab bin Qais dan ibu yang bernama Suhailah binti Al-Aswad. Jika ditelusuri lebih jauh,
maka silsilah nasab ayah maupun ibunya sama-sama bermuara pada satu titik nasab yang sama, yaitu Umar ibnu Malik ibnu Al-Najjar. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin Al-Suyuti, beliau menyebutkan bahwa surah pada mushaf Ubay ibnu Ka'ab banyak 116 surah. Namun karena terdapat penggabungan surah antara surah nomor 105 dengan 106 atau surah nomor 93 dengan 94, maka totalnya menjadi 115 surah. Walaupun demikian, dalam proses perinciannya Al-Suyuti tidak memasukkan 8 surah. Berikut skema perinciannya adalah 1. Al-Fatihah, 2. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Maidah, Yunus, Al-Anfal, At-Taubah, Hud, Maryam, Al-Syu'ara, Al-Hajj, Al-Kahfi, Al-Nahl, Al-Ahzab, Al-Isra, Al-Zumar, At-Toha, Al-Anbiya, Al-Nur, Al-Mu'minun, Saba, Al-Ankabut, dan masih banyak lagi. Dalam tabel tersebut terdapat 2 surah bertanda bintang. Dalam mushaf Utsmani, 2 surah tersebut adalah surah Muhammad dan surah Al-Mujadilah. Sedangkan 2 surat yang bertanda bintang 2 merupakan 2 surah tambahan dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, yaitu surah Al-Hafid dan surat Al-Kahfi. Ubay bin Ka'ab termasuk salah satu di antara para sahabat yang menyepakati mushaf Utsmani. Bahkan ia ikut berpartisipasi dalam proses pendiktean, penulisan, dan pengoreksiannya. Bila kita perhatikan jalur-jalur sanad bacaannya para ahli baca Al-Quran yang 7, maka kita akan tahu orang di antara mereka memiliki jalur sanad yang tersambung kepada Ubay bin Ka'ab. Mereka adalah Nafi, mempelajari bacaan Al-Quran dari 70 orang tabi'in. 2. Abdullah bin Katsir, mempelajari bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Sa'ib. Yang ketiga, Abu Amr bin Al-A'la, mempelajari bacaan Al-Quran dari Abu Aliyah Ar-Rayyahi. Yang keempat, Asim bin Abi An-Nujud, mempelajari bacaan Al-Quran dari Abu Abdurrahman Al-Sulami. Yang kelima, jalur sanad bacaan Hamzah Az-Zayyad sama dalam jurusan yang tersambung pada Ubay bin Ka'ab. Yang keenam, Al-Kasa, mempelajari bacaan Al-Quran dari Hamzah dan Nafi. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa jalur sanad diriwayatkan bacaan para ahli baca Al-Quran, yaitu 7 tersambung kepada Ubay bin Ka'ab. Hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa mushaf yang berada di tangan kita sekarang adalah mushaf yang terawikan jalur sanad Ubay bin Ka'ab dan jalur lain yang tersambung kepada Nabi SAW. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Zia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan Mushaf Ibnu Abbas. Seorang sahabat Nabi yang menjadi pakar Al-Quran ini memiliki nama asli Abdullah bin Abbas. Beliau dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau yakni paman Nabi Muhammad sendiri. Dan ibunya yang bernama Al-Fadl Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris Al-Hilaliyah.
Diriwayatkan oleh Al-Sa'di bahwasanya ibu Ibnu Abbas ini merupakan perempuan yang kedua kalinya pertama masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Abbas ini adalah adanya dua surat yang tambahan, yaitu surat Al-Hal dan surat Al-Hafid. Sebagaimana juga ditemukan dalam Mushaf Ubay bin Ibnu Ka'ab, sehingga dua surat tambahan tersebut mengakibatkan jumlah total surat dalam Mushaf Ibnu Abbas menjadi 116 surat. Namun dalam perinciannya, susunan surat Al-Syahrastani dalam kitabnya Mafatih Al-Asrar wa Masabih Al-Abror hanya menyebutkan sebanyak 114 surat, tidak memasukkan dua surat tersebut. Berikut surat yang berada di Mushaf Ibnu Abbas, yaitu diawali dengan surat Al-Alaq, surat An-Nun, Ad-Duha, surat Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Fatihah, surat Al-Lahab, surat At-Takwir, surat Al-A'la, Al-Lail, dan lain-lainnya. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara Mushaf Ibnu Abbas dengan Mushaf resmi Utsmani, yaitu yang pertama, perbedaan vokalisasi teks, misal kata fi ibadi dibaca fi abdi. Yang kedua, pemberian titik diaktifis atau ianjam terhadap kerangka konsonantal yang sama ataupun yang berbeda, seperti titik ba dalam kata hadabin dirubah menjadi titik ta, serta ditambah titik jim pada huruf h, sehingga dibaca menjadi jadatin. Yang ketiga, yakni perbedaan kerangka grafis seperti ayat wa atimul hajja wal umrata lillah dalam Mushaf Utsmani, tetapi dalam Mushaf Ibnu Abbas tertulis wa aqimul hajja wal umrata lil bait. Yang keempat, terdapat sisipan kata tambahan dalam sebuah ayat, semisal penyisipan kata malakun dalam kalimat fanadaha min tahtiha terdapat dalam surat Maryam ayat 24, sehingga bacaannya menjadi fanadaha malakum min tahtiha. Kemudian yang keempat, yakni Mushaf Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sahabat Nabi yang memiliki nama Ali bin Abi Thalib. Ia dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan ibunya yang bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim. Beliau dilahirkan pada 10 tahun sebelum pengutusan risalah kenabian Muhammad. Selain tersebut, beliau juga memiliki nama panggilan, yakni Abu Al-Hasan, Abu At-Turab, dan Abu As-Sibtain. Selain itu, beliau juga dikenal dengan Amiril Mukminin, Khulafaur Rasyidin, dan Babul Ilmi. Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat yang banyak mengetahui langsung terkait proses turunnya Al-Quran. Hal ini dikarenakan beliau sejak kecil telah banyak berinteraksi dengan Rasulullah sendiri, baik pada saat Nabi di Makkah maupun di Madinah, sehingga potensi Ali untuk menyerap ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran lebih besar daripada sahabat-sahabat lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abdullah Al-Bar bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini orang pertama kali dari kalangan sahabat mengumpulkan Al-Quran berdasarkan perintah Nabi, sehingga tidak heran jika sebuah riwayat Ali bin Abi Thalib berkata, wallahi tidak ada ayat yang turun kecuali aku telah mengetahui berkenaan dengan apa ayat tersebut, di mana ayat tersebut diturunkan, dan untuk siapa ayat tersebut diturunkan. Ia termasuk sahabat Nabi yang turut menyepakati Mushaf Imam atau Utsmani. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan ketika Utsman membakar mushaf selain Mushaf Utsmani, Ali mengatakan, seandainya
Utsman belum melakukan hal ini, niscaya aku akan melakukannya. 4 dari hal kemudian mengenali mushaf Ali bin Abi Thalib, Jafari sendiri mengakui adanya perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa mushaf Ali disusun menurut kronologis, namun ada pula yang berpendapat bahwa surat-surat di dalam mushaf Ali ini disusun menjadi 7 kelompok, yakni juz pertama, juz 1 diawali surat Al-Baqarah dan diakhiri surat Al-Bayyinah, juz 2 diawali surat Ali Imran, diakhiri surat Al-Humazzah, juz 3 diawali surat An-Nisa, dan terakhir surat An-Naml, juz 4 diawali surat Al-Maidah, dan terakhir surat Al-Kafirun. Juz 5 surat Al-An'am, diakhiri surat At-Takatsur. Juz 6 diawali surat Al-A'raf dan diakhiri surat An-Nasr. Juz 7 diawali surat Al-Anfal dan diakhiri surat An-Nas. Kemudian Taufik Adnan Amal dalam karyanya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar antara mushaf Ali dengan mushaf Utsmani, yaitu yang pertama, perbedaan vokalisasi konsonan yang sama, semisal kata ghairi dibaca ghairo. Kedua, perbedaan titik diakris atau ianjam, terdapat kerangka konsonantal yang sama ataupun yang berbeda, seperti titik jim dan nun. Dalam kata janafan diganti dengan dihapusnya titik jim dan ditambah dengan titik ya, sehingga berubah menjadi haifan. Yang ketiga, penyisipan kata atau sekelompok kata dalam sejumlah ayat. Misalnya kata ihdina terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Disisipkan kata tabbitsna sehingga menjadi ihdina tabbitsna siratal mustaqim. Yang keempat, yakni perbedaan kerangka konsonantal yang mengekspresikan sinonim kata tertentu. Semisal kata sodafaini dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 96 diganti menjadi al-jabalaini, serta terkadang juga ditemukan susunan kata yang terbalik seperti kata al-maut bil haq dalam Quran surat Qaf ayat 19 dibalik menjadi al-haq bil maut. Kemudian dilanjutkan pada moderator. Ya baik, terima kasih kami mengucapkan kepada saudara Oyan Majid Abi dan saudari Nur Fauziah telah memaparkan beberapa mushaf Utsmani. Nah, dan beberapa bukti di atas yang merupakan bukti bahwa tradisi tulis menulis sudah menjadi hal yang lazim di kalangan para sahabat. Nah, mushaf para sahabat yang dimusnahkan atau yang telah dimusnahkan itu sangat bermanfaat bagi kajian keilmuan studi Al-Quran. Tetapi beberapa mushaf para sahabat yang merupakan hasil ijtihadnya dalam menyatukan Al-Quran patut kita hargai agar umat Islam tidak tercerai-berai. Namun tidak menutup kemungkinan juga akan munculnya bacaan atau mushaf palsu di kalangan muslimin. Perlu kita ketahui juga di sini di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang menulis Al-Quran secara pribadi untuk diri mereka sendiri, sehingga ada kalanya mereka menulis dalam mushaf mereka apa yang tidak tergolong kepada Al-Quran, keterangan atau penjelasan Nabi Muhammad SAW. Mereka menulisnya hanya untuk kepentingan mereka, bukan buat orang lain. Akan tetapi orang yang berpandangan sempit mengira bahwa semua tertulis dalam mushaf mereka tergolong Al-Quran. Mungkin
untuk diskusi kita tentang beberapa mushaf pra-Utsmani kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.